あ、はい。よいしょっと。はあ、じゃあ今日はこの辺で。高橋先生、今の規定は一体Di alur cerita anime di Michan wa Kataritai ini menceritakan tentang seorang guru di sebuah sekolah ternama yang dimana dia merawat para manusia setengah monster dan membantu masalah dalam hidup mereka yang berujung membuat dia dikelilingi dan disukai oleh para manusia setengah monster ini. Gimanakah kisah guru dan para manusia setengah monster ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah. Nama pria ini adalah Takahashi. Takahashi merupakan seorang guru yang sangat resepsi untuk meneliti kepada manusia setengah monster, atau juga bisa disebut dengan ajin, karena dunia sekarang sedang hidup berdampingan dengan para ajin. Ajin tersebut terdiri dari makhluk dulahan, vampir, skubus, dan ajin lainnya. Namun walaupun begitu, para ajin tersebut jumlahnya tidak begitu banyak di dunia ini, yang membuat Takahashi akhirnya belum pernah sama sekali bertemu dengan para ajin, yang membuat Takahashi gak bisa melakukan penelitiannya terhadap para ajin. Hingga pada suatu malam, di saat Takahashi sedang pulang dari pekerjaannya, Takahashi tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang berada di depan pagar sekolah. Takahashi pun langsung menyapa gadis tersebut. Setelah perbincangan yang singkat, gadis tersebut malah langsung lari dari Takahashi. Takahashi hanya kebingungan melihat kelakuan gadis tersebut. Lalu cerita pun dilanjutkan pada besok harinya. Di saat Takahashi sedang berada di kantor sekolahannya, tiba-tiba Takahashi pada hari ini kedatangan seorang guru baru di sekolahan ini. Setelah itu guru baru itu pun langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Sakie. Selain itu Sakie memberitahu lagi mengenai dirinya yang merupakan seorang ajin dari ras Sukubus. Setelah mendengar perkenalan diri dari Sakie, Takahashi yang mendengar hal itu pun langsung berencana untuk mendekati Sensei Sakie untuk melakukan beberapa wawancara kepada Sakie supaya dia bisa melakukan penelitiannya. Namun saat Takahashi berusaha mendekati Sakie, Sakie selalu saja menghindari Takahashi. Lalu setelah beberapa hari Takahashi berusaha, Sakie tetap saja menghindari kontak bentuk apapun kepada Takahashi. Takahashi yang mengetahui hal itu pun memilih menyerah saja untuk melakukan wawancaranya. Lalu pada besok harinya, di saat Takahashi sedang berada di lorong kelas, tiba-tiba ada seorang gadis yang menyapa Takahashi. Yang ternyata gadis ini adalah merupakan gadis yang Takahashi temui malam sebelumnya. Gadis ini memperkenalkan dirinya yang bernama Hikari, yang merupakan murid baru di sekolahan ini. Setelah itu Hikari langsung meminta tolong kepada Takahashi untuk membantu mengantar temannya yang sedang sakit ke ruang UKS. Takahashi yang mendengar hal itu pun sebagai guru langsung menerima permintaan tersebut dan langsung menuju tempat temannya Hikari. Saat Takahashi bertemu dengan temannya Hikari, Takahashi langsung sangat terkejut melihatnya karena temannya Hikari merupakan seorang gadis ajin dari ras dulahan. Nama dia bernama Hachi. Takahashi yang melihat keadaan Hachi lagi sakit langsung menggendong Hachi untuk dibawa ke OKS. Saat Takahashi menggendong Hachi, tiba-tiba Hikari mengatakan sebuah hal, yaitu Takahashi yang mengetahui kalau Hikari juga merupakan seorang ajin, yaitu ras vampir, hanya melongo mengetahuinya. Setelah Takahashi mengantarkan Hachi ke OKS, Takahashi pun langsung merenung tentang kejadian hari ini, sebab dia banyak bertemu dengan para ajin yang selama ini dia cari-cari. Lalu cerita pun dilanjutkan saat Takahashi sedang berjalan di lorong kelas. Takahashi melihat Hikari sedang mengobrol dengan adiknya yang bernama Himari. Takahashi pun langsung menyapa mereka. Saat menyapa itulah Takahashi langsung meminta kepada Hikari untuk menceritakan soal vampir atau mengenai dirinya demi kepentingan penelitiannya terhadap para ajin. Hikari yang mendengar permintaan dari gurunya langsung menerima permintaan dari gurunya tersebut. Dengan syarat Takahashi memperbolehkan Hikari sebebasnya bermain ke ruangan guru milik Takahashi. Takahashi pun tidak keberatan dengan syarat tersebut dan menerimanya.
Lalu setelah itu, Takahashi melakukan wawancara dengan Hikari di ruangan guru milik Takahashi. Hikari sangat menikmati ruangan guru milik Takahashi, yang dinilai Hikari sangatlah nyaman dan adem. Sebab Hikari seorang vampir yang membuatnya tidak boleh kepanasan. Hal itulah yang membuat Hikari jadi sangat menikmati ruangan guru milik Takahashi. Setelah perbincangan yang panjang, yang membuat Hikari dan Takahashi mulai akrab dengan muridnya tersebut. Dan singkatnya, dia pun selesai melakukan wawancaranya terhadap Hikari, dan Hikari pun langsung balik ke kelasnya dan berencana akan kembali lagi ke ruangan tersebut. Lalu pada saat pulang sekolah, dan Takahashi masih berada di ruangan gurunya. Dan di saat dia di ruangan itulah, tiba-tiba dia kedatangan murid Ajin yang dia tolong sebelumnya, yaitu Machi. Setelah itu, tiba-tiba Machi memberikan sebuah surat. Takahashi langsung membaca surat tersebut. Saat Takahashi membacanya, ternyata Machi mengucapkan terima kasih atas pertolongan Takahashi kepada dirinya. Selain itu, Machi juga meminta izin kepada Takahashi untuk memperbolehkan dirinya juga bermain di ruangan guru milik Takahashi, sama seperti Hikari. Setelah membaca surat tersebut, Takahashi langsung menulis dan memberikan sebuah kertas kepada Machi. Machi pun langsung pergi dari tempat tersebut bersama dengan Hikari, karena surat tersebut ditulis karena disuruh oleh Hikari. Saat mereka membaca surat yang diberikan Takahashi, ternyata Takahashi memperbolehkan Machi datang ke ruangan miliknya kapan saja, sama seperti Hikari, yang membuat mereka berdua setelah membaca surat tersebut langsung sangat gembira mengetahuinya. Lalu pada besok harinya, Takahashi sekarang sedang berduaan bersama dengan Machi, sebab Takahashi melakukan wawancara kepada Machi mengenai tubuh Ajinnya. Setelah banyak perbincangan yang terjadi, hubungan antara murid dan guru itu pun semakin tambah dekat. Namun saat mereka mengobrol, tiba-tiba Machi meminta tolong kepada Takahashi untuk dipeluk. Sebab Machi merasa ingin disayang oleh Takahashi, sebab dia sudah jatuh cinta kepada gurunya tersebut. Sementara dengan Takahashi yang mendengar permintaan itu, sebagai guru yang baik memilih memperbolehkannya. Koko. Lalu setelah selesai melakukan hal itu, tiba-tiba mereka kedatangan Hikari. Takahashi yang mengetahui kalau kelakuan dia dilihat oleh Hikari, dia pun langsung mengejar Hikari untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Beberapa hari kemudian, Takahashi dan Machi pada hari ini diminta oleh Hikari untuk berkencan demi kepentingan untuk melakukan percobaan terhadap tubuhnya Machi. Namun kenyataannya, Hikari mengetahui kalau Machi menyukai sensei Takahashi. Dia bertujuan rencana ini agar hubungan mereka bertambah dekat. Sementara dengan Takahashi, karena ini permintaan dari muridnya, Takahashi sebagai guru dan demi percobaan terhadap tubuh Ajin milik Machi, Takahashi menerima permintaan dari muridnya tersebut. Setelah itu, mereka pun berkencan, mulai dari ke sebuah taman, ke sebuah toko bunga, ke sebuah kafe, dan pada sore harinya, mereka pun berjalan pulang sambil mengobrol yang malah makin membuat Machi jatuh cinta kepada gurunya tersebut. Dan sedangkan Takahashi lumayan menikmati percobaan kencan ini, walaupun dia kenyataannya bingung dengan tujuan percobaan ini. Dan singkatnya, kencan mereka pun selesai. Machi pun berterima kasih atas kencan mereka pada hari ini dan langsung pulang. Hari-hari pun terus berlanjut. Hingga pada suatu ketika, saat Takahashi sedang berjalan di lorong kelas, tiba-tiba dia pun berhasil menolong Sakie. Sementara dengan Sakie yang mengetahui kalau Takahashi saat menyentuh dirinya tidak terkena kekuatan skubusnya, Sakie pun malah langsung jatuh cinta kepada Takahashi. Sebab ini pertama kalinya dia melihat seorang pria yang tidak terkena efek skubusnya. Lalu Takahashi pun langsung pergi dari tempat tersebut dan langsung pergi ke sebuah tempat, karena Takahashi hampir saja tidak bisa mengendalikan dirinya, sebab dia kenyataannya terkena efek skubus dari Sakie. Namun dia berusaha tenang dari efek skubusnya tersebut. Itulah yang membuat dia terlihat tidak terkena efek skubus. Lalu cerita pun dilanjutkan. Saat pulang sekolah dan sedang berjalan di sekitar area sekolahan, tiba-tiba Takahashi menyadari hawa yang sangat begitu dingin. Takahashi pun langsung mencari sumber dingin tersebut.
Dan setelah itu, dia pun menemukan seorang ajin dari ras putri salju yang bernama Yuki. Sebab Yuki sekarang sedang bersedih. Takahashi yang mengetahui hal tersebut menanyakan mengapa Yuki menjadi bersedih. Yuki pun menjelaskan kalau dia telah dicaci maki oleh murid lain yang membuat dia menjadi tertekan dan menganggap kalau dia dicaci maki sebab dia seorang manusia setengah monster. Takahashi yang mengetahui muridnya sedang terpuruk memilih memeluk dan menenangkannya dan berencana akan membantu Yuki. Lalu cerita pun dilanjutkan kali ini. Takahashi memilih mencari tahu mengapa Yuki telah dicaci maki oleh siswi lain. Saat dia melakukan penyelidikan, tiba-tiba dia disapa oleh Sensei Sakie yang meminta maaf kepada Takahashi. Sebab beberapa bulan yang lalu, dia menghindari percakapan dengan Takahashi. Takahashi yang mendengar hal itu memilih tidak memperpanjangnya dan memaafkannya. Dan Sakie pun menanyakan sesuatu yang Takahashi lakukan sekarang. Takahashi menjelaskan dia sekarang sedang melakukan penyelidikan orang yang telah mencaci maki Yuki. Sakie yang mendengar hal itu memilih ikut membantu juga dalam penyelidikan tersebut. Setelah itu mereka pun melakukan penyelidikan bersama-sama. Dan Takahashi mengetahui sebuah hal dari Sakie mengenai Yuki, yaitu seorang murid pendiam yang menghindari kontak dengan siapapun. Hal itulah yang kemungkinan besar dia dianggap sombong oleh murid lainnya dan jadi bahan caci makian oleh para murid yang lain. Lalu pada besok harinya, Takahashi mengumpulkan Hikari, Machi, dan Yuki di sebuah ruangan. Setelah itu, Takahashi meminta kepada mereka bertiga untuk berteman agar selalu bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam sesama ajin saat dalam kesulitan. Mereka yang mendengar permintaan dari Takahashi memilih menuruti permintaan dari gurunya tersebut. Karena ini demi keberlangsungan mereka juga. Tiba-tiba Hikari langsung memeluk Takahashi. Sebab Hikari sangat berterima kasih kepada gurunya tersebut. Sebab Takahashi sangat peduli kepada mereka. Selain itu Machi dan Yuki juga memeluk Takahashi. Sebab mereka juga sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberi oleh Takahashi. Lalu di hari selanjutnya, Takahashi dan Yuki sekarang sedang berada di ruangan guru milik Takahashi. Dan mereka pun mengobrol. Saat mengobrol itulah Takahashi menanyakan mengapa Yuki sangat menghindari kontak dengan orang lain. Yuki pun menjelaskan hal itu dia lakukan agar kekuatan putri saljunya tidak membahayakan nyawa orang lain. Sebab terkadang dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatan hawa saljunya yang berkemungkinan akan membukukan orang lain. Hal itulah yang membuat Yuki menghindari kontak dengan orang lain. Takahashi yang mendengar keluhan tersebut langsung melakukan penelitiannya terhadap Yuki. Setelah mereka berdua melakukan beberapa percobaan dan penelitian, Takahashi akhirnya menemukan solusinya agar Yuki bisa mengendalikan hawa dingin saljunya dengan cara Yuki tidak boleh gugup saat berada dekat orang lain dan juga harus lebih ceria lagi karena saat Yuki bersedih, hawa saljunya tidak akan bisa dikendalikan oleh dirinya. Berkat bantuan yang ditemukan oleh Takahashi, Yuki pun sangat berterima kasih kepada gurunya tersebut yang sangat peduli kepada dirinya. Selain itu berkat kejadian ini, Takahashi juga mulai akrab dengan muridnya tersebut, yaitu Yuki. Beberapa hari kemudian, Takahashi pada hari ini mengunjungi kediaman rumahnya Hikari sebab telah diundang oleh ayahnya Hikari. Saat dia berkunjung ke rumahnya Hikari, Takahashi mengetahui sebuah hal mengenai Hikari merupakan seorang yang sangat pemalas. Selain itu Takahashi juga akrab dengan ibunya Hikari, ayahnya Hikari, dan adiknya Hikari. Setelah banyak percakapan, Takahashi pun pulang dari rumahnya Hikari. Beberapa hari selanjutnya, Takahashi pada hari ini sedang berada di ruangan gurunya dan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Sensei Sakie dan mereka pun mengobrol. Yang ternyata Sakie memberikan sebuah kue kepada Takahashi. Selain itu, Sakie ingin memberikan informasi tentang kehidupan suku busnya. Takahashi yang sangat tertarik dengan para ajin, dia pun langsung gas menerima informasi tersebut. Namun saat memberikan informasi, Sakie ternyata berusaha menggoda Takahashi. Ternyata tujuan Sakie menemui Takahashi agar Takahashi jatuh cinta kepada dirinya. Sementara dengan Takahashi, karena imannya setebal baja, dia pun berhasil melewati godaan yang dilakukan oleh Sakie. Dan singkatnya, Takahashi pun berhasil mendapatkan banyak informasi tentang suku bus dari Sakie.
Lalu cerita pun dilanjutkan lagi. Beberapa hari kemudian, Takahashi hari ini mengundang Machi untuk menemui ke ruangannya untuk mendalami tubuh dulahan milik Machi yang tubuhnya telah terpisah dengan kepalanya. Setelah itu Takahashi pun langsung membawa Machi ke sebuah laboratorium milik teman lamanya untuk melakukan penelitian terhadap tubuh dulahan milik Machi. Saat dia berada di laboratorium tersebut, banyak penelitian yang mereka lakukan. Selain itu dia mendapatkan pemberitahuan dari teman lamanya Takahashi mengenai Machi. Mungkin saja pada suatu hari nanti, tubuh dan kepalanya bisa disatukan kembali dan bisa hidup layaknya seperti teman-temannya yang lain. Takahashi yang mendengar penjelasan tersebut sangat senang mengetahuinya, dan dia berharap pada suatu hari nanti itu bakal terjadi. Beberapa hari kemudian lagi, Takahashi sedang melakukan kegiatan mengajarnya seperti biasanya, dan tiba-tiba dia langsung ditemui oleh wakil kepala sekolah yang meminta Takahashi untuk jangan terlalu memanjakan para murid ajinnya, sebab kepala sekolah mengetahui mengenai kedekatan hubungan Takahashi dengan para murid ajin. Selain itu, wakil kepala sekolah juga bilang kalau mereka terus dimanjakan oleh Takahashi, mereka akan sulit dalam berkembang. Takahashi yang mendengar perkataan itu langsung merasa ada benarnya juga perkataan wakil kepala sekolah tersebut dan memilih menurutinya. Lalu setelah itu saat Takahashi bertemu dengan Hikari, Machi dan Yuki, Takahashi memilih menghindari mereka dan menghindari kontak dengan mereka lagi akibat kelakuan Takahashi yang membuat Hikari dan teman-temannya sangat kebingungan dengan perubahan sifat dari Takahashi. Lalu cerita pun dilanjutkan yang dimana sekarang Takahashi sedang merenungi kelakuannya, apakah sudah benar apa tidak untuk memilih menghindari Hikari, Machi dan Yuki seperti apa yang diminta oleh wakil kepala sekolah. Saat dia merenung itulah, tiba-tiba Takahashi mendapatkan pesan dari Hikari, yaitu berupa video. Takahashi pun langsung membuka video tersebut, yang ternyata isinya adalah mengenai Hikari, Machi dan Yuki sangat berterima kasih kepada Takahashi, mengenai mereka yang sangat menyayangi Takahashi. Setelah melihat video tersebut, Takahashi pun sangat terharu dengan video tersebut, karena murid-muridnya ternyata sangat peduli kepada dirinya. Lalu setelah itu tiba-tiba Takahashi kedatangan dengan Hikari dan mereka pun mengobrol, yang dimana Hikari meminta Takahashi untuk membimbing mereka lebih lama lagi karena Hikari dan teman-temannya sangat memerlukan peran Takahashi. Selain itu Hikari tiba-tiba Takahashi yang mendengar hal tersebut semakin terharu mendengarnya. Lalu pada besok harinya, dia pun langsung menemui wakil kepala sekolah kemarin untuk memperbolehkan dirinya mengajari Hikari dan teman-temannya. Namun ternyata wakil kepala sekolah itu meminta Takahashi untuk melupakan perkataan dia yang kemarin, dan malah meminta Takahashi untuk tetap melanjutkan apa yang dia telah lakukan selama ini terhadap para ajin, karena wakil kepala sekolah ini menyadari kalau kelakuan Takahashi sangatlah mulia. Lalu akibat hal itu, Takahashi pun memilih melanjutkan pengajarannya terhadap Hikari dan teman-temannya. Waktu pun terus berlalu. Tibalah liburan musim panas. Dan pada hari ini, seperti guru pada biasanya, Takahashi pada hari ini tetap datang ke sekolahan dan bertemu dengan Sakie. Saat bertemu itulah, mereka pun mengobrol dan membahas mengenai pada besok hari akan diadakan festival musim panas. Dan Takahashi meminta kepada Sakie untuk bekerja sama dengan dirinya, melakukan patroli dengan tujuan menjaga murid-muridnya pada saat festival berlangsung. Sakie yang mendengar permintaan dari orang dia cintai, dia pun memilih menerimanya. Lalu pada besok harinya, acara musim panas itu pun dimulai. Selama acara tersebut, Takahashi melakukan patrolinya untuk mengawasi para murid-muridnya bersama dengan Sakie. Lalu hingga pada suatu ketika, di saat mereka melakukan patroli, tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak dari sebuah hutan. Mereka pun langsung mencari sumber suara tersebut, yang ternyata itu adalah Hikari, Machi dan Yuki yang sedang tersesat di hutan sebab keasikan bermain. Lalu akibat hal itu, Takahashi memilih menceramahi mereka. Lalu kemudian, karena sekarang sedang peluncuran kembang api, Takahashi, Sakie dan muridnya memilih melihat kembang api tersebut bersama-sama, dan mereka pun sangat menikmati pertunjukan kembang api itu. Dan berkat hal ini,
Bisa kita simpulkan ending anime ini ending yang sempurna dan ceritanya pun sampai di sini saja. Dan ceritanya pun tamat.